Selamat siang semuanya. Siap. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, kita akan dijadiin doa Ya. Satu orang pemimpin kita dalam doa. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Jadi sebelum itu saya akan absensi ya. Jadi yang pertama, Alfrasius Tubat ada? Kasih. Yes. Oke. Jadi sebelum kita memulai, jadi coba tangan semua ke atas. Jadi tugas kalian hanya mengikuti apa yang Pak katakan. Bisa? Bisa. Oke. Tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke bawah. Ulangi lagi. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke bawah. Sudah? Sudah. Tangan ke atas, tangan ke atas. Ini baru mulai sudah salah. Berarti ini tidak fokus atau tidak konsentrasi. Oleh karena itu, salam konsentrasi. Ulang. Konsentrasi. Baik, terima kasih. Jadi silakan duduk. Terima kasih, Pak. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi karakteristik saat padat, saat cair dan saat gas. Nah, kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan perubahan wujud saat. Bisa mengerti? Oke. Jadi Pak tanya kalian, kira-kira kalian pernah tidak memasak air? Pernah memasak air? Pernah melihat air mendidih? Pernah? Begitu kalian memasak air, pasti begitu Anda buka tutupan nanang atau periuk, pasti Anda melihat apa di situ? Di tutupan nanangnya itu ada apa? Ada uap air. Kalian tahu tidak? Kenapa sampai terjadinya uap air? Ada yang bilang karena panas. Kenapa lagi? Ya, menurut kau apa? Kenapa? Karena kuat sedikit. Karena gas, ya. Jadi itu semua. Jadi sebentar kalian akan pelajari kira-kira kenapa terjadinya sampai demikian. Kenapa sampai terjadinya ada asap. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar sama-sama tentang perubahan wujud saat. Jadi baik. Nah sekarang ada yang bisa bantu Pak untuk menempelkan ini? Mungkin Pak, mungkin 2 orang. Ya, 2 orang ya. Coba secara inisiatif untuk membantu menempelkan ini. Ya. Kurang lebih seperti itu sih ya. Silakan duduk. Jadi baik, kita akan mulai ya. Jadi yang pertama, yaitu seperti yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, bahwa kita disuruh mengidentifikasikan karakteristik daripada saat, ya toh? Nah, daripada saat. Jadi saat itu dibedakan atas ada berapa saat? 3. Ada 3. Yang pertama ada saat apa?
Yang pertama ada zat padat, ada zat cair, dan juga ada zat gas. Ingat baik ya, bahwa di muka bumi ini ada 3 zat. Ada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Bahwa padat, cair, dan gas. Nah sekarang Pak mau tanya, apakah kalian sudah pernah melihat zat padat? Apakah kalian setiap hari pernah melihat zat padat? Coba siapa yang bisa sebutkan contoh zat padat? Contoh zat yang bersifat padat. Kita tahu air. Jadi contoh dari zat cair itu adalah air. Kemudian zat padat apa kalau itu zat padat? Zat padat contohnya apa? Yang bersifat padat. Hah? Angkat tangan. Ya, yang bersifat padat contohnya apa? Ya apa? Es apa? Es batu. Ya, es batu. Ya. Es batu. Ya, menurut es batu. Siapa lagi? Yang bersifat padat. Ya, perhatikan baik di sini. Lihat baik. Jadi contoh zat padat itu seperti kursi. Lihat baik. Meja, batu, kayu, itu semua adalah contoh-contoh zat padat. Kemudian zat cair, contohnya tadi adalah air. Habis itu apa lagi? Es, pokok aqua, apapun yang ada di kios semua. Itu adalah contoh zat cair. Kemudian gas. Siapa yang pernah lihat zat gas? Zat gas, ya silakan. Zat gas. Menurut dia api ada yang lain? Gas. Gas. Kenapa tanya? Kita ini bernapas menggunakan apa? Kita bernapas tidak sekarang. Yang kita hirupnya apa? Angin atau udara? Dari udara itu adalah contoh dari gas. Oksigen. Kita menghirup oksigen. Berarti gas apa namanya? Gas oksigen. Kita bernapas menghirup oksigen. Kemudian harus mengeluarkan apa? Mengeluarkan nafas. Apa namanya? Udara apa namanya? Gas apa? Gas karbon dioksida. Apakah SD tidak? Itu semua sudah ada di pelajaran IPA SD. Bahwa kita bernapas menghirup oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, itu adalah contoh-contoh dari gas. Bisa mengerti? Bisa. Nah, ingat baik. Bahwa 3 bentuk zat ini apa? Apa saja? Ada zat padat. Kemudian yang kedua, yang ketiga, gas. Nah, kemudian contoh dari zat padat apa saja? Dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari zat cair? Dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari zat gas? Karbon dioksida, oksigen. Jadi itu adalah contoh dari gas. Nah, bisa mengerti dong? Bisa mengerti? Nah sekarang kita lihat ke dalam. Jadi di sini Pak sudah tempelkan tentang perubahan wujud zat. Ternyata zat tadi itu bisa berubah wujud. Apa baik? Perhatikan konsentrasi di sini. Bahwa zat yang tadi itu bisa berubah wujud. Pak kasih contoh. Misalkan yang pertama, perubahan wujud dari cair ke padat ini ke gas. Nah, nomor 1 nih. Perubahan wujud dari cair ke gas. Namanya apa? Menguap. Perubahan wujud dari cair ke gas. Nah sekarang coba kamu pikirkan.
cair. Cair terus seperti air. Apakah dia menguap? Menguap. Itu contohnya perubahan wujud dari cair ke gas. Jadi proses ini disebut menguap. Bisa mengerti? Kemudian yang kedua, nomor 2, perubahan wujud dari gas ke perubahan wujud dari gas ke cair. Ini namanya apa? Mengembun. Dari gas. Kamu lihat, bayangkan dari gas ke cair, mengembun. Contohnya, pakai contoh mengembun. Ketika kamu memasak air, ya toh? Ketika kamu memasak air, pasti dia mengeluarkan uap. Begitu kalian buka tutupan tangannya tadi, di situ ada air. Apa namanya itu? Embun. Itu yang namanya tadi embun. Kemudian yang kedua, ketika kamu jalan pagi-pagi misalnya ke kebun, pasti kalian akan melihat embun di atas daun. Itulah contohnya dari proses perubahan wujud dari cair ke gas. Bisa mengerti? Bisa. Kemudian yang ketiga, menyublim, yaitu perubahan wujud dari padat ke gas. Dari padat ke gas. Nomor 3 apa teman? Namanya itu adalah menyublim. Dari padat ke gas. Contohnya menyublim ini adalah dari padat. Contoh yang beda padat, dia bisa berubah wujud jadi gas. Contohnya apa? Seperti kapur barus. Sudah pernah lihat kapur barus? Sudah pernah lihat kapur barus? Kapur barus yang biasa taruh di lemari. Untuk mengharumkan pakaian. Jadi dia lama kelamaan apabila taruh di rumah akan hilang, karena dia akan berubah wujud. Jadi itu contoh dari perubahan wujud dari padat ke gas. Kemudian yang keempat, nomor 4, perubahan wujud dari gas ke padat. Disebut sebagai deposisi. Disebut sebagai deposisi. Perubahan wujud dari gas ke padat. Dari gas bisa berubah wujud. Contohnya, contoh. Ketika kamu masak nasi di rumah, pasti asapnya akan lari ke atas toh? Ya tidak? Ya. Ada bintik hitam di atas tidak? Ada. Yang biasa kita katakan apa? Bagian atas kita punya rumah pasti akan hitam, dicerobongnya pasti akan hitam. Jadi bintik-bintik hitam itulah yang namanya tadi adalah perubahan wujud tadi dari padat ke gas. Bisa mengerti? Bisa. Kemudian yang berikut, membeku. Pernah lihat benda membeku? Pernah. Contohnya apa? Es. Ya, pasti itu semua lihat, karena itu makanan setiap hari. Jadi es itu adalah proses membeku. Kenapa es membeku? Ya, jadi es itu kalau air itu kalau ditaruh di dalam kulkas, tahu kulkas toh? Tahu. Itu apa kulkas? Untuk mendinginkan, untuk proses pendinginan. Jadi air dimasukkan ke dalam kulkas maka akan membeku. Proses membeku itu tadi yang dinamakan perubahan wujud dari cair ke padat. Bisa mengerti? Bisa. Kemudian mencair, perubahan wujud dari padat ke cair, dari padat ke cair disebut mencair. Contohnya apa? Dari padat ke cair. Contohnya? Kenapa meja? Apakah meja bisa mencair? Tidak. Hah? Tidak bisa. Kalau gitu apa? Es itu kalau kita taruh di luar maka dia akan mencair. Kemudian yang lain, misalkan lilin kalau kita bakar maka dia akan mencair. Dari proses inilah yang disebut tadi adalah mencair. Jadi itu adalah 3 perubahan besar. Sudah mengerti? Bisa mengerti? Bisa. Saya lihat kamu tidak konsentrasi. Bisa mengerti? Bisa. Bisa mengerti? Bisa. Jadi baik. Sebentar Pak akan membagikan kelompok,
Nah, Pak sudah bagikan kelompok, dudukkan kelompok. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, oke? Nah, Pak sudah bagikan kelompok, dudukkan kelompok. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdiri lagi, ice breaking. Berdiri lagi. Ya, berdiri, siap, semangat. Saya lihat buka menurut semua. Tangan semua ke atas. Putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Sudah, ingat tugas kalian hanya mendengarkan apa yang saya katakan, ya. Stop, 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 stop. Itu sudah salah. Berarti Anda tidak konsentrasi. Saya ulangi. Putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Stop, stop, stop. Nanti tidak konsentrasi. Ya, salam konsentrasi. Konsentrasi. Ulangi, salam konsentrasi. Siap konsentrasi. Oke, angkat tangan lagi. Putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Putar, 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 pegang dagu. Aduh, dagu kok. Mana dagu? Apakah ini dagu? Tidak. Kenapa? Kepala. Dagunya ada di sini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi silakan dulu. Kita kembali. Jadi sekarang kita duduk berkelompok yang sudah Pak bagikan tadi, ya. Ya, yang nomor 1 tadi di bagian sini. Ya, di bagian ini. Yang nomor 1. Kelompok 1 di sini. Mana tadi yang nomor 1? Ya, nomor 1 di sini atau di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di sini. Ya, silakan.
dari kelompok 1. Ya, yang lain dengar. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami kelompok. Ya, Menguap perubahan wujud dari cair ke gas, panas, contohnya ini contoh lebih contoh panas menghirup oksigen. 2. Mengembun perubahan wujud dari gas ke cair, mendidih. 3. Menyemblir perubahan wujud dari padat ke gas. Contoh meja kursi mengeluarkan uap. sudah. Ya, itu hasil kerja dari kelompok 1. Kemudian yang berikutnya dari kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, baca, satu orang baca. Satu orang baca. Ya, berdiri. Buka ke depan. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menguap perubahan wujud dari cair ke gas. Contoh saat memasak nasi. Mengembun perubahan wujud dan gas ke cair. Contohnya, Contoh tetesan air di atas daun. Menyemblir perubahan wujud dari padat ke gas. Contoh kapur baru. Deposisi perubahan wujud dari gas ke padat. Meja sudah. Ya, yang berikut, kelompok berikutnya. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menguap perubahan wujud dari cair ke gas, asap, air, dan gas. Mengembun perubahan wujud dari gas ke cair, es, embun. Menyemblir perubahan wujud dari padat ke gas, kapur baru dan kapur. Deposisi perubahan wujud dari gas ke padat, oksigen dan karbohidrat. Membeku perubahan wujud dari cair ke padat, es batu. Mencair perubahan wujud dari padat ke cair, lilin, air, dan es. Ya, yang berikut kelompok 4 yang terakhir. Ya, silakan. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk perubahan wujud dari cair ke padat, es. Contoh es ini. Mencair perubahan wujud dari padat ke cair, air, es, salju. Menyemblir perubahan wujud dari padat ke gas, atau baru deposisi Yang lain aja ya. dari perubahan wujud dari gas ke padat, menghirup oksida dan oksigen. Menguap perubahan wujud dari air ke gas, mengembun perubahan wujud dari gas ke cair, menguap dan asap. Ya, baik. Jadi terima kasih sudah mempresentasikan hasil kelompok kalian masing-masing. Kita sudah presentasikan semua hasil pelajaran kalian. Jadi Pak mau tanya sekarang. Kira-kira bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran dari tadi? Bagaimana perasaan kalian? Baik, Pak. Baik. Pak. Kemudian apakah ada kendala? Tidak ada. Tidak ada. Nah, sekarang baik sudah. Jadi saya mengucapkan terima kasih
kasih karena Anda sudah mengikuti pelajaran ini dari awal sampai akhir. Nah, sekarang sebagai kegiatan penutup, kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita kali ini ya. Nah, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita. Jadi Pak yang tanya kalian bisa menjawab, bisa ya? Nah, langsung katakan. Yang pertama. Jadi sebelumnya ingat baik. Jadi yang sebelumnya bahwa nanti pertemuan berikutnya nanti kita akan bertemu, kita akan belajar tentang besaran fisika dan besaran kimia ya. Jadi tugas kalian itu adalah mempelajari tentang pelajaran berikutnya tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi harus belajar itu sebagai tugas. Nah, jadi untuk menutup itu kita akhiri dengan kesimpulan. Jadi Pak tadi yang pertama, perubahan wujud dari gas ke cair disebut apa? Angkat tangan. Perubahan wujud dari gas ke cair disebut? Yang bisa menjawab angkat tangan. Cair disebut apa? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Yang bisa ya? Ya, mengembun. Kemudian yang kedua, perubahan wujud dari cair ke gas disebut apa? Ya, apa? Menguap. Nah, kemudian yang ketiga, perubahan wujud dari padat ke cair disebut? Ya, silakan. Ya, mencair. Pertanyaan yang keempat, perubahan wujud dari cair ke padat disebut? Angkat tangan. Ya. Ya, membeku. Pertanyaan kelima, perubahan wujud dari gas ke padat disebut? Deposisi. Angkat tangan. Saya tidak butuh yang apa. Angkat tangan. Ya, deposisi. Pertanyaan yang berikut. Sebutkan contoh menyublim. Contoh menyublim tadi apa? Contoh dari menyublim. Kapur bagus. Ya, itu yang menyublim. Yang berikut, sebutkan contoh menguap. Contohnya? Saat memasak kayu. Ya, saat memasak kayu. Kemudian yang berikut, sebutkan contoh membeku. Membeku. Hai, sakit perut. Ya. Sebutkan contoh membeku. Ya, membeku. Ya, es. Kalau ditaruh di dalam kulkas, maka dia akan membeku. Kemudian yang berikut, sebutkan contoh yang mencair. Ya, lilin. Kalau dimakan akan mencair. Jadi seperti itu, ingat baik. Bisa mengerti itu? Itu pengertian dan contoh-contohnya. Diingat baik. Nanti aku akan tanya kembali. Bisa mengerti? Ya. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita berdiri. Ya, semua berdiri. Semua berdiri. Menghadap ke depan. Jadi satu orang pimpin kita dalam doa penutup. Kalau tadi diawali dengan laki-laki, sekarang perempuan. Jadi laki-laki silakan. Ya, silakan satu orang di depan. Ya, marilah kita siapkan kita bersopan. Ya. Tentang guru dan teman-teman laki-laki kita berdoa dengan